Jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Cenderung pada sesuatu bahasa Arabnya madzhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat mazhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, mazhab asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, mazhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, mazhab. Nah, mazhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke mazhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu tuh maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak, dijaga, sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman, hafal ribuan hadis. Masuk bioskop. Keluar, hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar dari situ, hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang enggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu, ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada dihafalin. Kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau nggak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nih, Anda belajar salat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini. Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana tahunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi.